akademik pengembangan UMKM ke depannya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak khususnya ini yang yang sangat setia ini dari Kecamatan Sipora Utara yang selalu hadir, dan juga Ibu Bapak yang sangat setia dari forum Sekuritas sama Kita Bisa ya. Ini Ibu forum ini luar biasa juga, dari ada Ibu Ki yang dari OPD yang Kita Bisa ini, terkhusus juga kepada Ibu Kabit Koperasi, Ibu Yeni ya, rekan media kita Pak. Semua pemangku kepentingan tidak hanya Koperindak tapi termasuk juga OPD-OPD lainnya bisa berkoordinasi dan bekerjasama sehingga memiliki landasan yang jelas bagaimana kita mengembangkan operasi dan UMKM kita ini ke depan. Jadi untuk itu kami sudah berbagi tugas untuk materi naskah akademis, bahannya akan disampaikan oleh Pak Donar. Nanti saya akan lanjutkan dengan draft dari rancangan peraturan daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan koperasi dan UMKM. Jadi kita menghemat waktu, kita berikan saja kesempatan kepada Pak Donar untuk menyampaikan materi yang sudah disiapkannya kepada Pak Donar. Kita persilakan. Laporan naskah akademis pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jadi ada dua asumsi di sini, Ibu dan Bapak yang terhormat. Yang pertama itu bagaimana UMKM tadi yang disampaikan oleh Pak Safrizal itu bisa naik kelas. Dan yang kedua adalah perlindungan, dengan kata lain bagaimana UMKM yang ada itu bisa survive aja dulu, itu sudah bersyukur kita. Nah, itu dua hal yang berbeda dan ini kita akomodir dalam naskah akademis ini. Sebagai latar belakang Ibu dan Bapak, usaha mikro ini memang sangat dominan di Indonesia, termasuk Kabupaten Pulau Mentawai. Di Indonesia itu ada sekitar 64 juta unit bisnis, lebih dari 90%-nya adalah usaha mikro. Begitu dia di Mentawai ini, kalau kita definisikan dengan definisi terakhir dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, dapat dikatakan semua usaha ya. Dapat dikatakan 99% usaha di sini adalah usaha mikro ya Pak. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 2.500 usaha mikro, mayoritas di Sipora, Sikakap, Sipora Selatan. Nah, secara umum karakteristik usaha mikro itu kalau menurut literatur atau konsep-konsep bisnis dan manajemen itu adalah memiliki kesulitan untuk merumuskan strategi bisnis. Yang kedua adalah tidak mampu berinovasi. Yang ketiga adalah akses ke sumber pendanaan terbatas, kesulitan berkolaborasi, dan tidak ada pemisahan antara keuangan bisnis dan rumah tangga. Jadi misalnya kalau kita mau jujur, usaha mikro itu di mana-mana, dan saya waktu di FGD pertama juga terlihat bahwa bisnisnya itu tidak terpisah antara keuangan rumah tangga dan keuangan bisnis ya Pak dan Ibu. Jadi berapa profitability, berapa tingkat laba itu sebenarnya agak susah untuk diukur kalau dengan sistem seperti ini. Nah, khusus untuk koperasi, ada Ibu dan Bapak dari pelaku koperasi? Ada nggak? Ada ya. Nah Pak, terkait dengan koperasi, isu utamanya adalah tata kelola. Gitu ya. Apa indikatornya, Ibu dan Bapak? Ada tiga. Yang pertama itu KRAT, sederhana sekali, rapat anggota tahunan itu harus ada, untuk menunjukkan bahwa koperasi itu aktif dan memiliki anggota yang partisipatif. Nah, dari 11 dari 88 unit koperasi yang melakukan KRAT. Lalu ada yang bahkan tidak mampu merumuskan anggaran dasar dan anggaran koperasi. Dan lebih daripada itu,
terdapat koperasi yang secara de facto itu mengalami innovation failure dan business failure, itu non aktif. Ini cerminan usus utama di koperasi, yaitu masalah tata kelola. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, terkhusus untuk kondisi di Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan FGD, observasi dan kajian data sekunder yang telah kami lakukan, isu usaha mikro yang masih memiliki sumber daya terbatas atau bottom of the pyramid. Jadi intinya adalah pelaku usahanya sendiri itu masih dalam tergolong bottom of pyramid, artinya untuk sumber daya yang ada di usaha mikro itu sendiri sudah terbatas. Biasanya pelaku usaha itu akan mencari jalan atau upaya untuk berdaya dengan sendirinya. Tetapi pada situasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagian besar itu didominasi oleh usaha mikro yang masih memiliki sumber daya terbatas, artinya bottom of the pyramid. Karena bottom of the pyramid, maka pasar sasarannya atau konsumen yang akan disasar kemungkinan sangat besar adalah juga yang kelas pendapatannya bawah. Sementara pasar yang di atas itu belum bisa dijangkau. Itu situasinya. Yang kedua, masih belum berperan sebagai entitas bisnis atau business organization, dalam artian mungkin usaha mikro yang ada sudah punya NIB, sudah punya halal dan sebagainya, tetapi bagaimana struktur yang ada pemisahan antara organisasi bisnis dan kondisi keluarga misalnya itu sepertinya belum terjadi. Itu dibuktikan dengan rendahnya pencatatan laporan keuangan. Dan yang selanjutnya, inovasi masih terbatas, yang masih belum berbasis teknologi. Artinya inovasi yang bisa dilakukan adalah inovasi yang hemat. Nah, kami juga memperhatikan kondisi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, artinya inovasi yang sangat radikal yang terlalu berbasis teknologi juga tidak sesuai dengan situasi di lapangan. Yang selanjutnya, kesulitan berkolaborasi dan ekspansi pasar. Dan yang terakhir dan tapi tidak kalah pentingnya adalah efisiensi supply chain yang masih rendah. Artinya kita sama-sama tahu situasi di Kepulauan Mentawai ada masalah transportasi, masalah logistik, masalah rantai nilai, rantai pasok, bagaimana suplai barang itu keluar masuk dari Mentawai, itu satu masalah. Capaian itu harus diapresiasi oleh pembuat kebijakan, oleh orang-orang lain di sekitar. Jadi pelaku usaha ini merasa diapresiasi ya. Lalu yang kedua adalah penguatan sumber daya, terutama untuk menghasilkan produk inovatif. Nah, ini memang pekerjaan besar kita, yaitu bagaimana menyiapkan knowledge worker dan skill workers. Jadi bagaimana menyiapkan pelaku pekerja yang kompeten, yang terlatih. Ya, inovasi kita mungkin tidak sangat tinggi, tetapi perlu ada diferensiasi di situ. Talas itu mau diapakan? Apakah produk existing yang ada sekarang ini sudah cukup mampu untuk menarik perhatian pasar? Apa ya? Itu dulu kita bahas bersama-sama. Yang ketiga adalah pemaksimalan peran business development service dan pusat konsultasi dan inkubasi bisnis. Nah, tadi yang saya sampaikan kepada Pak Kades, kalau kita tidak punya PLUD yang infrastrukturnya bisa jadi sangat mahal, itu peran-peran itu bisa dilakukan dengan business development service, pusat konsultasi dan inkubasi inovasi bisnis gitu ya, yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Lalu peningkatan kompetensi melalui pelatihan, itu yang tadi sudah saya. Nah, Ibu dan Bapak, kami menawarkan kira-kira yang kedua adalah kebijakan itu haruslah berbasis kolaborasi atau tentang Helix model. Yang kami tawarkan adalah nanti akan ada semacam misalnya inovasinya frugal, inovasinya itu hemat. Nah, bagaimana bentuk inovasi yang frugal itu? Karena tadi seperti yang saya ulang-ulang bahwa usaha mikro di sini masih berbasis inovasi yang rendah. Kita coba nanti bekerjasama dengan perguruan tinggi mencari alat-alat atau teknologi tepat guna ya, Pak, yang bisa membantu. Misalnya Bapak dari Sekereta kan, misalnya bagaimana membuat packaging yang vakum yang bertahan lama, kan? Itu kan sebenarnya teknologi sederhana yang bisa dikonsultasikan dengan perguruan tinggi, tetapi di sini belum misalnya.
Misal. Nah, jadi inovasinya frugal, yang hemat-hemat yang biasa tapi tepat sasaran. Nah, itu yang nanti akan kita kembangkan melalui berdasarkan rekomendasi dari naskah akademik. Yang kedua, kami menawarkan adanya suatu komite atau asosiasi atau apapun namanya yang berperan sebagai pusat inovasi dan pemasaran produk. Kita sama-sama paham, juga kemarin cerita dengan ibu-ibu dengan Pak Nom ya, bahwa kita perlu umumnya usaha mikro ini kan maunya produksi aja ya, produksi produk kan. Kalau pemasarannya pusing kan gitu ya Pak, kemana. Nah, sebelum membuat produk itu justru akan ada suatu informasi atau pengetahuan tentang produk ini off-takernya, pembelinya siapa. Nah, itu bahkan sebelum diproduksi. Nah, itu yang akan dilakukan oleh salah satunya oleh tim ini. Lalu yang ketiga adalah Mentawai hub. Ada pemikiran Pak Kadis dari Gunung Bapak untuk produk yang akan dijual ke luar Kabupaten Kepulauan Mentawai diperlukan suatu hub. Hubnya itu yang paling realistis itu di Padang. Jadi bisa jadi produksinya di sini atau produksinya di Padang, bagaimanapun nanti, tetapi pangkalan pemasarannya itu, channelingnya itu berasal di Padang supaya rantai nilainya lebih tinggi, lebih efisien maksudnya. Lalu ada pusat inkubasi bisnis yang tadi seperti yang saya sampaikan, itu akan menggantikan atau katakanlah untuk sementara menggantikan Kamplut di Kabupaten Kepulauan Mentawai.